Kayaknya ini pertama kali ya handle anak Iya, 3. pas anak 3 Pas anak ketiga baru sekali ini ya gitu, dan kemarin. tapi dulu sering kan. Sering. Cuma emang apalagi pas Naya sering banget kan ya lagi berduaan doang. anak pertama ya sering itu ganjil. Yang 3 susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Pasutri Ngobrol bersama Isti dan Suaminya Isti. Ilman Akbar. Jadi alhamdulillah banget kita akhirnya sampai episode 5. Itu udah alhamdulillah banget. Nah, kemarin udah ngomongin hobi, udah ngomongin istrinya yang nurut, yang nggak nurut. Sekarang mau ngomongin ini. Kemarin ada pengalaman baru buat suami, yaitu ngurusin anak 3. Tapi 3-nya nggak seharian, bener-bener seharian ya. Pokoknya ngurusin anak-anak seharian. Aku dibiarkan sendiri tidur lah atau santai lah. Alhamdulillah banget tuh jadi refreshment sendiri juga buat aku. Sampai sekarang rasanya. Jadi gimana rasanya menghadapi anak-anak seharian? Tadi kemarin gimana ceritanya? Kemarin coba itu setengah hari sih kan, pagi-pagi kita rekonstruksi. Pagi-pagi kan kita dari luar tuh. Hari Minggu. Lu ngapain kan nggak boleh keluar. Oh ya. Ngapain kita? Ngapain? Makan drive thru. Oh enggak, bukan drive thru, kita makan di dine in tapi di outdoor. Ya, gitu. Terus habis itu pulang-pulang udah lumayan siang ya. Oh, karena kita bisa jalan-jalan keliling jalan tol gitu kan. Udah terus udah balik lagi ke terus rumah. Pulang. Udah deh, pas di siang. Nyampe rumah jam 10-an kayaknya ya. Habis itu aku tidur. Nah, tapi habis itu ya istriku tidur sampai zuhur. Abis itu tetap aja anak-anak sama aku ya. Nah, abis itu tetap anak-anak sama dia karena sampai sore, sampai sampai sore kan, sampai menjelang karena tidur. Karena aku baru sempet laptopan saat itu. Laptopannya untuk ya hobi juga, untuk supaya aku bisa merecharge diri aku buat menghadapi seminggu ke depan lagi gitu. Yap. Ya alhamdulillah banget itu. Jadi gitu hari Minggu kayak gitu, dan ya dari siang sekitar jam 11 itu sampai maghrib. Ya menghadapi anak 3. Ya nggak selalu 3 karena si bayi yang kecil kan tidur siang gitu kan, nenek tidur siang. Tapi setelah itu ya sama anak 2 aja dong berarti dong. Sama anak 2 yang agak udah full. Gede-gede. Yang energinya nggak bisa habis. Iya, dan mereka juga nggak tidur siang, diajakin tidur siang. Nggak mau. Dan ya aku sih sempat tidur siang sedikit sih sebelum kamu tidur itu sih, jam 11-an sempat tidur juga sebentar. Ya. Untung sempat tidur sih. Ya untung. Itu ngisi energi banget ya. Enggak banget, cuma lumayan lah daripada enggak. Nah, jadi gimana perasaannya, gimana rasanya? Kayaknya ini pertama kali ya handle anak 3. Ya, pas anak 3. Pas anak ketiga baru sekali ini ya gitu, dan kemarin. Tapi dulu sering kan. Sering. Cuma apalagi pas Naya sering banget kan. Ya anak pertama sering itu ganjil. Yang 3 susah. Begitu punya anak 1. Waktu punya anak 1 ngasih waktu istri itu ya, apalagi anaknya udah nggak nenen gitu kan. Itu enak banget sih. Karena udah bisa berdua, bisa kemana-mana gitu kan. Udah nggak attached. Terus pas anaknya 2 juga masih lumayan sering diajak ke kantor atau ke mall. Dulu masih belum ada corona. Terus ya sebenarnya lumayan sering sih sebenarnya handle anak dan membiarkan istri me time tuh lumayan sering. Tapi yang anak 3 baru kemarin. Tapi nggak seharian banget gitu kan. Kemarin baru yang seharian banget gitu. Kayaknya pernah seharian sih. Pernah seharian banget ya. Ya pokoknya kemarin baru pas anak 3. Pas anak 3 seharian baru kemarin. Oke, gitu ceritanya. Dan ya pas malam harinya anak-anak tidur cepat sih, jam 7, setengah 8, maksimal jam 8 juga udah tidur gitu. Habis Isya ya? Habis Isya. Sholat bareng dulu mana ya. Terus abis itu udah aku langsung speechless. Nggak pengennya sendirian. Istri ya juga ngajak ngobrol juga nggak mau gitu, kayak pengennya kamar gelap, udah pengen tidur ya santai main HP gitu di bangku. Udah pengen sendirian sih gitu, karena emang pengen segera tidur abis itu gitu. Kelihatannya exhausted banget ya Allah. Aku ngeliatnya, wah kamu nggak mau hari oke. Iya, karena emang sampai segitunya ya Allah, capek banget ya Allah, kasihan banget gitu ya Allah. Ya gitulah pokoknya. Jadi gimana perasaan? Perasaan tadi itu exhausted, dan ya yang paling penting sih ngerasain kalau
oh nih jangan-jangan emang tiap hari istri begini nih gitu. Pas saya kerja ya untungnya WFH kan lebih mending, tapi nggak lebih mending sih kan anak juga nggak sekolah. Iya, jadi ini yang tiap hari dirasain oleh istri gitu, seharian handle anak 3 tanpa bantuan gua yang emang ya harus kerja juga kan lagian. Ya untungnya dibantuin ART sih kan, ada yang nyuci, Ya. nyetrika gitu. Alhamdulillah banget itu udah Cuma dikasih gitu. ngurusin anak aja tuh udah wah ngabisin tenaga, jadi emang bener-bener Itu nggak ngurusin anak belajar ya, nggak Oh, ngurusin anak sekolah. itu sebenarnya ngajak main sih, main, bercanda. Emang energinya nggak bisa habis. Terus nonton bareng, nonton Star Wars episode 5. Jadi Tapi itu capek banget sih bener. itu kan nggak kan kalau hari biasa Main tuh ABC 5 dasar. Naya Zoom, terus Nawa juga ada materi dari sekolah, jadi emang harus ini lagi. Ya cuma itu sih jadi ngerasa lebih empatetik lah sama istri gitu. Jadi kayak ya ngerasain capeknya istri gitu. Itu belum sama kerjaan rumah ya. Ya, ini nggak sama kerjaan rumah, karena kerjaan rumah alhamdulillah ada asisten. Cuma itu sih ini cara terbaik, ya bukan cara terbaik sih, ya emang suami ya bikin anak berdua, yang ngurus ya berdua juga lah gitu kan. Dan apa namanya, iya kita nggak bisa tiap hari tiap saat ngurus anak karena kerja, dan itu juga tanggung jawab sebagai suami kan. Cuma at least once in a while, sekali seminggu capek sih. Ya maksudnya at least kita berusaha. Tapi seenggaknya Ya. sekali seminggu itu dia emang ngurus anak beberapa jam. Kalau kemarin kan emang seharian banget gitu kan. Kalau Ya. biasanya main juga kok sama Ya, anak. jadi ini cara terbaik buat kita bisa mengapresiasi istri lah gitu, dan sekaligus ya bonding sama anak juga gitu kan. Jangan kira ngurus anak itu gampang gitu, karena Yoi. energi anak tuh gak bisa. Aku udah nggak pernah ini kan, udah nggak pernah bilang kayak ngapain sih tiap hari gitu kan. Alhamdulillah nggak pernah. Karena tahu gitu, karena ngurus anak tuh kayak gitu rasanya gitu. Jadi buat bapak-bapak yang masih bilang istrinya ngapain sih ngurus anak doang gampang, tuh rasain sendiri coba. Yap. Kayak jadi inget ini tuh nggak, yang acara Korea Superman. Return of Superman. Superman itu kan bapak-bapak itu malah 2 hari lagi. Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu istrinya entah Dan anaknya ada pergi kembar kemana. 3 kalau nggak salah. Ada yang Siapa apa namanya? Dehan Minggu Manse. Iya, Dehan Minggu Itu udah Manse. lama banget ya Allah. Sekarang udah nggak ngikutin lagi sih. Anak udah remaja kali ya? Apa udah mau nikah ya? Enggak ya, enggak selama enggak. Enggak. Ya terus. Ya, pokoknya itu lumayan inilah, kayak membuka mata bapak-bapak. Coba deh nonton itu deh. The Return of Superman Return ya. of Ini Superman, ini acara Korea. Acara Korea. Aku lupa di mana ya gitu. Ya di YouTube banyak sih. Yep. Ya, jadi coba nonton itu, terus coba rasain sendiri di rumah, coba tawarin istrinya supaya istrinya punya waktu untuk sendiri juga kan. Main sama kayak temennya, kalau dulu Iya, gitu kan ngumpul-ngumpul atau ke salon. Sebelum corona tuh bisa main sama temen gitu kan. Kalau ini ya udah, kalau lagi kan, dan sekarang ya istrinya boleh tidur, boleh ngapain terserah lah gitu. Serahkan padaku. Oke. Masih pas malamnya Pokoknya intinya rasain sebelum ngejat macam-macam ke istrinya gitu. Dan not so bad sih, maksudnya ya tadi emang aku lebay aja gitu. Cuma not so bad sih. Capek tapi seneng kan. Tapi ya ujungnya senang gitu, karena kan anak juga lama. Ya seberapa lama sih anak sama kita kan, kalau dihitung kasar kan kayak 25 tahun, 23 tahun, terus mereka pergi nikah gitu. Terus kita masih punya another 25 tahun lagi sama istri berdua doang gitu istilahnya. Jadi anak tuh cepet gitu. Nggak lama ya. Oh, bahkan nggak 25 tahun lah. Iya. Cuma Paling remaja. 15 tahun udah kayak udah mandiri. main apa segala, mau udah pergi sendiri gitu kan. Jadi kayak ya mumpung anak masih kecil, just enjoy. Tapi senang juga kan. Maksudnya capek tapi senang gitu kan, nggak yang Seneng tapi capek. nggak yang cuman capeknya doang gitu Ya kan. enggak. Nah, Ya ini kecuali anaknya nggak bisa diatur sih. tapi Kalau anak nggak bisa diatur ya anak salah nggak kita bisa sih. Anak nggak bisa diatur kadang emang karena kitanya juga sih. Bukan Kitanya kadang lagi- sih emang ya. Emang karena Emang karena kitanya, kita gitu kitanya kan. lagi nggak asik, kita lagi nggak enak, makanya anaknya susah diatur. Tadi mau ngomong apa ya? Oh, kadang hal-hal yang kayak gini nih, yang suami ngehandle anak, ngajak main anak tuh justru bikin anak juga nggak cuman bergantung ke ibunya, jadi anak juga mau nempel sama bapaknya. Jadi kan kadang-kadang yang dikeluhkan ibu-ibu, aduh nih anak nempel banget sih sama gue, nggak mau banget sama bapaknya gitu. Bapaknya sering nggak ngeluangin waktu sama anaknya gitu. Jadi di situ dulu pertanyaannya, kalau nggak sering ngeluangin waktu ya gimana mau deket sama bapaknya gitu. Jadi
karena diseringin gitu, bukan cuman kualitasnya doang tapi emang diseringin, kuantitasnya dibanyakin, anak juga jadi nempel sama bapaknya. Ini yang bayi aja juga suka nyariin bapaknya kok. Yang bayi nih yang udah 1 tahun lebih itu juga udah suka nempel sama bapaknya. Pokoknya tiap kali kamar bapaknya nih kebuka, kan dia kerja dari rumah kan, dia langsung ucuk masuk, terus minta salim, minta dipangku, tak apa-apa gitulah, seneng kalau ada bapaknya gitu. Alhamdulillah ya sih, maksudnya anak-anak kita tiga-tiganya ya cewek semua sih emang, tapi kan nggak mesti, nggak pasti anak cewek dekat sama bapaknya kan. Cuma anak 3 itu alhamdulillah dekat sama aku sih gitu. Suka tiba-tiba peluk, suka tiba-tiba senderan yang gede gitu, tiba-tiba minta bacain buku. Pokoknya paling senang itu ya bacain buku. Kita nyampe gitu. Untungnya Naya juga udah bisa bacain buku buat adek-adeknya, jadi kadang kakak Naya aja deh gitu kalau kitanya udah capek gitu. Jadi intinya itulah. Intinya sebagai bapak, sebagai suami, sebagai ayah, ya kita tanggung jawab sama keluarga kan, dan kita bukan bos gitu. Jadi kalau bos nyuruh dan itu juga bukan leader kan, dan jadi kita harus tahu sebenarnya exactly anggota keluarga kita tuh partner kita tuh kayak gimana sih gitu. Jadi ya be in her position gitu, dan cara terbaik empati kan gitu kan, be in her position. Ya udah cobain. Itulah. Ya itu tanggung jawab bersama kan, anak-anak tuh tanggung jawab bersama kan. Gitu. Betul. Jadi harus dilakukan bersama juga ngurusnya. Gitu. Udah nih. Dah. Gitu aja. Itu ceritanya, jadi singkat. Ya. Lakukanlah. Lakukanlah. Nah, tapi itu berharga banget loh. Betul. Alhamdulillah. Siap hari Minggu lagi lah. Ya. Oke, kalau gitu ya. Gitu aja. Ya. Okay. Jangan lupa komen, subscribe dulu, like, komen apa ya? Bapak pernah ngapain? Pernah ngapain sama anaknya? Pernah ngasih waktu spesial nggak sama anaknya? Kamu bahkan pernah berdua kan? Ngasih waktu spesial buat istrinya, ke anaknya. Ke anaknya, ke Mama Naya, okay. ke Mama Nawa. Oh ya, pernah tadi ngasih. Tadi kan ngomongin istri. Bener, pernah ngasih waktu spesial buat istri nggak? Kayak gitu. Jadi I'm handle all the kids. Ya. Dan gimana respon istri terutama? Respon istri dan gimana rasanya? Oke, gitu aja. Jadi sampai sini aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.